Jaguners, Aga, Kare, Batuh, di sini tak bosan-bosan mendoakan kalian semua agar tetap bahagia pastinya. Ya ner ya. Terdapat sekolah asrama dipimpin oleh perempuan cantik berambut anggun bernama Brixie, di mana ia hanya merekrut gadis-gadis cantik masuk ke asrama miliknya. Entah apa maksudnya ner, yang jelas seiring berjalannya waktu para gadis-gadis ini mulai menyadari kejanggalan yang terselubung di balik semuanya. Bahkan sangat berpotensi membuat kaum hawa jadi emosi, jadi kasihan lalu bersedih jika telah mengetahui fakta sebenarnya tentang sekolah asrama ini. Jadi ceritanya gini ner sayangku, bagi orang terkait yang menjalankan sistem di sekolah asrama ini tuh mulai mengambil atau merekrut calon siswa-siswa mereka sejak masih kanak-kanak yang ia pungut di jalanan. Sistem di asrama ini ner, pola hidup sangat teratur. Orang terkait telah menyediakan makanan bagi setiap siswa di setiap harinya, memberi mereka obat vitamin saat menjelang waktu tidur di malam hari. Bahkan orang terkait telah menyediakan serangkaian kelas khusus bagi setiap siswanya, mengajari mereka bagaimana jadi perempuan yang sopan, taat, patuh, bersih, disiplin, dan lain sebagainya ner. Pada intinya orang terkait atau pengelola asrama di sini telah menyediakan tempat tinggal serta makanan bagi setiap anak perempuan yang hidup di jalanan di luar sana. Tanpa terkecuali di asrama ini setiap murid harus mematuhi kedisiplinan tingkat tinggi. Salah satunya tidak diperbolehkan keluar dari asrama dengan alasan apapun. Dan inilah para siswa mereka. I'll look up at the sky. A clean girl gives the school Loyalty. Singkat cerita Niner, kini mereka telah tumbuh jadi gadis remaja. Sebaik-baiknya mereka dirawat di sini, dibesarkan lalu diberi kelas khusus. Jadi semuanya tuh nampak cantik-cantik dipandang. Brixie sebagai kepala asrama datang memberitahu kabar baik kepada setiap siswanya jika hari ini level 15 telah terselesaikan. Itu artinya Ner, setiap siswa akan lanjut pada tingkat level 16 sesuai dengan umur mereka, yaitu 16 tahun. Brixie juga akan memberikan mereka kamar baru diantar langsung oleh penjaga. Pipin, Rita, serta Epa telah tiba pada ruangan level 16. Sedikit terkesima melihat suasana ruangan ini sedikit lebih tentram ketimbang level-level sebelumnya. Lalu mereka masuk ke dalam kamar untuk masing-masing memilih ranjang. Nah, di antara mereka nih kebetulan ada satu orang berketurunan China bermuka imut, itu bernama Sophia. Setelah memilih ranjang, tiba saatnya waktu makan. Setiap siswa dipersilahkan mengambil makanan yang telah dipersiapkan. Makan secukupnya saja, jangan berlebih karena buruk bagi kesehatan. Iya Ner ya. Jadwal selanjutnya sudah kewajiban pasti bagi setiap siswa untuk meminum vitamin racikan dari Dr. William yang katanya berfungsi sebagai pencegah penyakit, baik bagi kesehatan serta pertumbuhan tubuh. Tapi sebenarnya nih Ner, ada maksud lain di balik vitamin itu. Terlebih lagi CCTV standby terus memantau setiap siswa yang wajib meminumnya, jangan sampai ada yang lalai nantinya. Ketika Pipin hendak ke toilet buang air kecil, ia terkejut melihat Sophia secara diam-diam memeriksa pintu satu ke pintu yang lain. Seolah-olah si Sophia Inner mulai menyadari jika di asrama ini tuh sepertinya ada kejanggalan. Bahkan saat di toilet, Sophia menghampiri Pipin, di mana Sophia di sini terlihat ingin sekali menceritakan sesuatu kepada Pipin, tapi Pipin malah acuh, belum lagi bel panggilan sudah berbunyi. Di sini Brixie datang menyampaikan kabar gembira kepada siswa-siswanya sekaligus memberi mereka semua suguhan istimewa berupa gaun, karena katanya besok bakal datang keluarga besar yang siap mengambil atau siap mengadopsi para siswa di sini. Mereka bakal diangkat menjadi anak asuh. Sontak para siswa langsung tersenyum bahagia mendengar kabar gembira Brixie itu Ner, sebab tak lama lagi mereka akan menghirup udara segar katanya. Consider this a reward. Setelah itu tiba saatnya jadwal Pipin mencuci pakaian, lalu Sophia lagi-lagi menghampirinya karena ia ingin sekali memberitahu sesuatu, tapi karena Pipin selalu saja menyangkal sebab sudah sepenuhnya percaya jika sistem di asrama ini baik-baik saja menurutnya. Sampai pada akhirnya Ner, Sophia ngotot menyuruh Pipin agar tidak meminum vitamin. Jika jadwalnya tiba, cukup pura-pura meminumnya saja. Nah, karena benar-benar penasaran apa maksud Sophia sebenarnya, saat tiba waktunya setiap siswa diwajibkan meminum vitamin
vitamin sebelum tidur, Pipin betul hanya pura-pura meminumnya, dipantau langsung di depan CCTV. Lalu setelah itu Ner, Pipin langsung menuju toilet untuk membuang vitaminnya di kloset. Nah, tiba saatnya jika lampu kamar telah berubah jadi warna biru Ner, itu tandanya para siswa sudah diperintahkan untuk tidur. Lalu entah kenapa yang lain tiba-tiba langsung tertidur pula, sementara Pipin masih melek. Tak lama kemudian Sophia ternyata bangun juga menghampiri Pipin dan langsung memberitahu maksud sebenarnya dari vitamin itu, yang ternyata Ner bukan vitamin semata melainkan obat tidur. Itu makanya yang lain langsung ngorok, makanya pula Sophia berhenti mengonsumsi vitamin itu sejak dirinya masih berada pada level 13 lalu. Sembari mereka ngobrol, tiba-tiba Brixie serta dua penjaganya datang. This one and this one. Di sini Ner, Pipin diangkut keluar oleh penjaga sesuai permintaan Brixie, sementara dirinya hanya pura-pura tidur. Penjaga membawa Pipin pada salah satu ruangan bersama teman sekamarnya bernama Olivia. Ketika ia mulai meletakkan Pipin, nakal sekali si penjaga ini malah main tipis mengelus-elus rambut serta wajahnya Pipin, lalu mulai turun ke betis. Apalagi memang Pipin terlihat anggun memakai gaun putihnya di sini Ner. Setelah main tipis Ner, penjaga keluar, Pipin pun langsung bangun melihat situasi, tapi tak lama Brixie datang bersama sepasang kekasih tua. And here we are. Olivia. And this is Vivian. Is lovely. Sick, delicate features. 1 in a million. So perfect. We'll buy that one. Haggle if you wish. Fakta pertama telah terungkap di mana kita mulai menyadari kebusukan dari asrama ini, yang ternyata Brixie serta orang terkait lainnya membesarkan mereka semua hanya karena ingin menjualnya kepada orang lain ketika telah menginjak usia remaja. Jauh dari kata ingin mengadopsi mereka, sebab itu hanyalah kata-kata kiasan atau sekedar iming-iming saja. Tapi yang perlu dipertanyakan Ner, kenapa si Brixie ini menjual mereka hidup-hidup? Apakah dibeli karena ingin dijadikan pembantu rumah tangga atau bagaimana? Padahal biasanya sistem seperti ini hanya menjual organ tubuh dari sang korban yang jauh lebih mahal harganya. Entahlah, semuanya pasti terungkap. Setelah dipilih-pilih antara Pipin atau Olivia yang jadi pilihan pembeli, pada akhirnya ternyata si Olivia Ner. Pipin pun dikembalikan ke tempat tidurnya oleh penjaga, sementara Brixie lagi berangkat tawar-menawar harga di ruang negosiasi. Ketika penjaga telah keluar, Pipin langsung bangun memberitahu Sophia mengenai fakta yang ia lihat di luar sana, tak terkecuali rasa panik mereka tentunya sudah membludak karena telah mengetahui kejahatan sistem asrama Brixie. Duh, kalau ini terjadi di dunia nyata Ner, benar-benar manusia jauh lebih jahat daripada iblis. Keesokan harinya kita akan melihat wajah baru Ner bernama Dr. William Miro. Di sini ia bertugas sebagai peracik vitamin itu sendiri serta bidang medis bagi setiap siswa yang terkendala pada kesehatan, yang pada intinya akan merawat tubuh para siswanya agar selalu cantik biar bisa kejual mahal. Nah, karena hanya Pipin serta Sophie yang telah mengetahui keburukan asrama di sini, mereka berdua pun diam-diam mulai menyusun rencana agar bisa kabur, yang pastinya tidak ada cara lain selain mengambil karlok atau kartu pembuka pintu dari tangan Brixie. Namun sialnya percakapan mereka di sini Ner telah didengar oleh Epa. Epa orangnya terlalu taat, terlalu disiplin serta menganggap rencana mereka adalah rencana jahat. Epa pun diam-diam keluar menelpon melaporkan Pipin kepada Brixie, yang pada akhirnya Pipin mendapatkan hukuman. Kampret memang, ternyata Ner, perilaku Dr. Miro ini jauh lebih menjengkelkan ketimbang Brixie, seolah-olah menjadi manusia paling baik di hadapan para siswa, tapi di belakang ternyata dirinya jauh lebih buruk dari pantat ayam potong. Karena sebenarnya mereka berdua ini Ner sudah lama bekerja sama membangun sistem di asrama ini bukan untuk memanusiakan manusia, melainkan hanya keuntungan besar dari tubuh siswanya sendiri. Lalu malam harinya Ner, Pipin yang masih dikurung hanya ditemani dengan air matanya sendiri, sementara Sophia lagi sibuk menyambung kain di kamar. Tak lama kemudian ternyata salah satu penjaga datang. Sophia pun langsung pura-pura tidur. Penjaga datang ke sini sama sekali bukan perintah dari Brixie, melainkan ia hanya diam-diam datang untuk meraba-raba anunya si siswa yang sudah tertidur pulas. Jika kurang jelas mohon ditambah pencerahan layar kalian ya Ner ya, karena adegan pada kamar di film ini memang agak samar-samar.
Ketika Sophia berhasil membuat si penjaga tepar, dengan cepat ia langsung mengambil kartu pintu di celana penjaga, lalu dengan cepat ia lari untuk mengeluarkan Pipin dari ruang kurungan. Tapi sialnya bel panggilan tiba-tiba bunyi juga. Open the door, Sophia. The guards will come. You have to trust me. Don't leave me, not again. Come with me. Go. Sophia has betrayed this school. We gave you a full life. I treated you like family. Situasi sekarang di mana Pipin telah dibebaskan, sementara yang lagi tertangkap saat ini adalah Sophia karena telah ketahuan mengambil kartu pintu dari penjaga. Entah Sophia dikurung di mana. Setelah mendapat ocehan dari Dr. Miro, semua siswa diarahkan untuk meminum vitamin alias obat tidur. Dikawal langsung oleh Brixie, takutnya nanti Pipin hanya pura-pura meminumnya saja. Lalu tiba saatnya waktu tidur dengan usaha keras Pipin mulai berusaha melawan rasa ngantuknya akibat reaksi obat racikan dari Dr. Miro itu. Beruntungnya secara tidak sengaja Pipin menemukan kartu pintu yang telah disimpan oleh Sophia sebelumnya. Pipin pun langsung keluar dengan kondisi oleng mencari di mana sebenarnya Sophia dikurung, tapi ternyata Pipin malah menemukan Brixie, dan karena rasa takut itu sudah melampaui batasnya, maka jelas akan berubah jadi amarah yang dahsyat. Where's Sophia? You two are friends. Tell me where she is. I'm going to leave them. Pada akhirnya Brixie dibuat KO oleh Pipin, jadi jangan terlalu meremehkan semut karena bisa saja ia berubah jadi singa, ya Neria. Setelah itu Pipin langsung keluar mencari Sophia, turun menjajaki anak tangga yang pada akhirnya Pipin menemukan Sophia sedang dikurung sambil diikat pada gudang tersembunyi. Nah, setelah menyelamatkan Sophia mereka berdua pun perlahan jalan mencari pintu keluar, tapi ternyata malah menemukan ruangan yang nampaknya persis tempat mutilasi. Dan karena penasaran, Pipin mencoba membuka tirai yang ada di belakangnya dan lihat yang mereka temukan, Rita. Mereka menemukan mayat Rita dalam bungkusan di mana wajahnya telah dikuliti hingga turun ke leher, dan sudah jelas ini pasti perbuatan dari Dr. Miro. Sialan. Setelah melihat itu, Sophia memutuskan menjajaki anak tangga, turun mencari sekaligus mengajak siswa-siswa yang lain untuk segera melarikan diri dari asrama ini bagaimanapun caranya. Sementara Pipin lebih memilih tinggal sebagaimana ia akan mencari fakta-fakta tersembunyi lainnya, dan lihat apa yang ditemukan oleh Pipin. At the Vestalis Clinic, we offer a unique approach to... You owe it to yourself to consider results that are permanent and long-lasting. Pipin telah melihat prosedur periklanan Dr. Miro serta Brixie dengan menawarkan kepada calon pelanggan mereka produk awet muda secara permanen, yaitu menukarkan wajah dari siswa-siswa cantik mereka sendiri. Di sisi lain, Sophia yang sudah sibuk memberitahu yang lain dengan sistem jahat di asrama ini malah tidak dipercaya, sampai pada akhirnya Pipin datang sambil membawa Brixie untuk memperlihatkan bukti konkret kepada mereka semua. This is a farm. How many? What?
What happened to you? Pada akhirnya Ner, Pipin, Sophia, serta yang lainnya telah melihat hujan serta matahari kini telah usai. Bagaimana jika hal serupa terjadi pada dunia nyata, Ner? Saya ingin lihat respon kalian di kolom komentar. Selamat bersua kembali.